itu? rakyat adalah nyawa Menyentil. yang harus dijaga, Mana yang benar? dihormati, dan Warga dimuliakan. masyarakat awam Bukan bingung dipermainkan, dengan situasi diperjualbelikan, atau hanya kebijakan sekedar pemerintahan tiket menuju tahta Presiden kekuasaan. Prabowo. Suara Sampurasun, rakyat merupakan salam. manifestasi dari Kajar Mas aspirasi, Pagar Pelindo Berseri keinginan, 5.000. dan kebutuhan Dan masyarakat KRI harga yang mati niscaya menjadi merdeka. dasar utama dalam setiap tindakan dan keputusan politik. Suara rakyat berbicara tentang keadilan, tentang hidup yang layak, tentang hidup yang bermartabat, tentang pendidikan, kesehatan, tentang perut yang tak lapar, serta tentang janji yang seharusnya tak dikhianati. Bersama menjaga integritas proses demokrasi dan pastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kehendak dan kepentingan masyarakat luas. Karena disinilah negara menemukan maknanya yang sejati, bukan lagi sebagai negara sandiwara yang menjadi ajang dagelan segelintir, tak bermakna. Bagaimana walaupun memang yang namanya amnesti, yang namanya abolisi, gerasi itu hak presiden. Tetapi pada saat diberikan kepada koruptor yang telah nyata melakukan kesalahan, yang sudah dibuktikan oleh kejaksaan, malah akhirnya hukum adalah adalah sesuatu yang tidak ada gunanya di Indonesia. Bapak bicara pemberantasan hukum, tapi Bapak bebaskan koruptor. Bapak bicara pembebasan hukum, tapi kenyataan Bapak lemah kepada koruptor. Pak Prabowo, saya sedih dengan pemerintahan Bapak sekarang. Dan dulu saya sering katakan bahwa pemerintahan Bapak lah yang paling lemah secara ruhani. Kenapa? Karena Bapak itu hanya punya badan saja sebenarnya. Tetapi adalah disinilah rasa yang Bapak miliki itu hanya kadang-kadang. Maka termasuk sekolah kerakyatan, pencitraan adalah sebenarnya apa yang sudah ditempatkan oleh Pak Jokowi adalah bagaimana membangun bendungan. Itu cerdas. Ya. Kenapa bangun bendungan? Karena Allah pun dalam Al-Quran mengisahkan tentang bagaimana Allah menurunkan hujan. Kemudian dari hujan itulah manusia membuat bendungan. Jadilah perikanan, jadilah peternakan, jadilah pertanian. Itulah presiden yang cerdas. Memang tidak akan ada reaksi adalah yang positif langsung dari infrastruktur. Tetapi dengan dibangunnya infrastruktur itu, maka manusia tersambungkan. Lihat berapa ribu kilometer di Irian. Lihat bagaimana betapa bahagianya orang Irian. Lihat bagaimana perkembangan yang ada di Irian. Tadi semua ya. Nah inilah kalau Abah bilang katakan, kalian nggak setuju boleh dengan Abah. Tapi Abah mengatakan bahwa presiden yang terbaik yang pernah ada dimiliki oleh Nusantara. Yang mendirikan Pancasila betul-betul sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba silakan, SBY tidak bisa membuat harga semen di Irian adalah seharga ada di Pulau Jawa. SBY bahkan Megawati, siapapun di antara presiden yang ada, tidak bisa. Pak Karno masih baru cita-cita. Bung Karno memiliki cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi justru pada Presiden Jokowi lah. Karena pada saat yang dibangun adalah bandara, yang dibangun adalah bendungan, yang dibangun adalah irigasi, yang dibangun adalah stasiun, terminal, jalur kereta, dan ini dilakukan. Saya orang Sukabumi saksi hidup bagaimana dahsyatnya Pak Jokowi. Berapa presiden merencanakan jalan tol adalah Bocimi ke Sukabumi. Tapi hanya Jokowi yang tidak punya perhitungan, yang tidak pernah memperhitungkan untung dan rugi, dan mengajak mereka adalah para pembangun itu adalah walaupun adalah dengan biaya yang berat, tetapi adalah demi keadilan sosial, maka jalan tol terbangunlah, bahkan sekarang sampai ketiga, sudah sampai ke Sukabumi. Tetapi adalah inilah sahabat ya yang harus dipahami oleh kita. Maka sekarang dengan penghinaan ijazah palsu, bagaimana mungkin seorang presiden yang 2 periode, yang dimana setiap pendaftaran apakah jadi wali kota Solo maupun jadi gubernur DKI dan lain sebagainya, itu tentu adalah bagaimana ijazah itu diverifikasi. Abah pernah mencalonkan seorang bupati. Bagaimana ketatnya verifikasi adalah ijazah itu. Bahkan ijazah itu harus dilegalisir oleh lembaga-lembaga sekolah di mana pernah. Tapi kenapa kok dibiarkan oleh Pak Prabowo ini? Ya, dibiarkan sekelompok orang yang sebenarnya adalah kelompok Anies Baswedan. Semuanya kita bisa melihat.
siapa di balik ini semua. Tapi Pak Prabowo mengambil manfaat dari itu, saya lihat ya. Pak Prabowo mengambil manfaat dari ijazah palsu, kisah ijazah palsu ini yang digoreng oleh kelompok Anies, kelompok jenderal yang ya adalah 300 lebih yang pernah mendeklarasikan diri ingin merontokkan adalah memakjulkan adalah Gibran. Nah inilah sahabat yang harus dipahami, yang bahwa tentang keberadaan bagaimana adalah kita sebagai rakyat Indonesia, marilah kita membiasakan menjadi rakyat yang beradab, rakyat yang berterima kasih kepada pemimpinnya. Kalau kalian yang tidak pernah jalan-jalan ke luar negeri barangkali tidak akan pernah merasakan hebatnya Jokowi di mata mereka. Hebatnya Jokowi di mata Presiden G7. Hebatnya Jokowi di hadapan adalah mereka presiden-presiden termasuk Presiden Timur Tengah. Satu-satunya Presiden Indonesia. Plus mungkin 2 setelah Bung Karno yang datang ke Afghanistan. Yang datang Jokowi itu adalah kemana? Ke Rusia. Pada saat itulah terjadi berperang. Sahabat badannya kecil tapi ruhnya besar. Tapi yang sekarang badannya besar tapi ruhnya kecil. Nah inilah kamu bisa membedakan. Maaf. Ini adalah suara rakyat. Ini adalah kenyataan karena sekarang saya melihat kebijakan Pak Prabowo makin gak jelas. Adalah dengan makan gratis makin jelas, ratusan triliun hanya masuk ke lubang WC. Tapi adalah di mana-mana terjadi keracunan. Maaf, ini harus diluruskan. Maka lebih baik sebetulnya adalah kepada seorang pemimpin itu adalah membangun sesuatu yang bisa diuji, yang bisa diukur. Infrastruktur adalah sesuatu yang mudah diuji dan diukur. Kilometernya jelas. Kemudian juga jembatan jelas kilometernya. Tol jelas adalah bendungan jelas. Berapa pengairan yang bisa dilakukan. Penghijauan yang dilakukan. Inilah kecerdasan Pak Jokowi. Mungkin tidak dipahami oleh banyak orang. Dulu orang memaki tentang Wush adalah kereta api cepat. Sekarang mereka menerima manfaat. Mereka senang. Mereka bangga dengan Wush itu. Dulu menghina Pak Jokowi. Hanya orang tolol yang membangun kereta itu adalah Wush itu adalah hanya orang tolol. Tapi hari ini kamu lihat. Ya. Tapi hari ini Pak Prabowo adalah kenapa kau biarkan adalah sahabatmu yang telah mengangkatmu menjadi presiden. Ya. Seharusnya kalau seandainya mau penegakan hukum yang benar. Seharusnya kelompok Roy Suryo dan teman-temannya. Termasuk Amin Rais, Ibe Sujana, Levri Harun dan kelompok itu semua. Adalah yang di atasnya itu adalah Rizik Syihab. Adalah orang-orang yang selalu ingin membuat negara ini tidak pernah damai. Ya, maka jangan Bapak salah pilih kawan. Jangan Bapak salah pilih partner. Karena sesungguhnya nanti. Ya inilah yang sebenarnya saya sedih dengan kebijakan-kebijakan Pak Prabowo. Hanya bisa memukul meja. Tapi tidak ada kebijakan yang real semuanya. Semuanya hanya omon-omon.